Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas video bersama-sama di sini tentang SKB Guru SD. Ini adalah video terbaru dari kami Klub Matematika yang kita sertai dengan beberapa trik untuk menjawab cepat ya, dengan uraian soal yang begitu banyak ya. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedangkan sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, dan E. Kemampuan belajar. Ada 26 peserta didik, 7 menonjol, 6 sangat kurang, dan yang lain adalah standar atau biasa saja. Tapi pada pembelajaran, 7 anak yang menonjol ini kadang justru malah mengganggu temannya yang belum selesai pelajaran. Seperti itu sedikit kasus di soal nomor 1. Kita ingat di sini ada variabel yang ditanyakan adalah variabel yang terikat. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah masalah pemahaman. Melalui penelitian akan diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model media, kemudian pengembangan materi, atau dengan perlakuan lain dalam pembelajaran. Singkat cerita, di soal nomor 1 di sini berarti variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas adalah tentang pemahaman. Karena di sini yang 7 yang punya pemahaman yang sangat menonjol ini justru mengganggu. Maka yang harus kita lakukan adalah yang lain harus kita tingkatkan pemahaman peserta didiknya. Itu adalah variabel terikatnya. Pilihan jawaban yang B. Seperti itu, sederhana untuk sekedar mencari dari jawaban yang pertanyaan yang begitu panjang, harus kita cari titik poin soalnya agar kita bisa menentukan jawabannya. Lanjut kita di soal berikutnya, di soal nomor 2 bersama kami Klub Matematika. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting metode pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Oke, kita bahas di sini sebelum kita kasih bagaimana cara menjawab cepatnya. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai, di sini yang paling sesuai disajikan dengan dalam bentuk metode eksperimen. Karena dalam metode eksperimen di sini adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan. Siswa mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan yang telah direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau dalam rangka menguji suatu hipotesis. Jadi di soal nomor 2 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Sebenarnya kata kunci dari soal nomor 2 di sini adalah kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan. Oke, kata-kata ini yang penting. Membuktikan bahwa logam apabila dipanasi akan memuai. Untuk membuktikan ya berarti harus melakukan percobaan. Karena membuktikannya logam apakah dipanasi itu memuai. Jelas yang cocok adalah eksperimen. Seperti itu trik jawabnya. Jadi
Kita cari di manakah letak kunci untuk menjawab pertanyaan ini agar bisa menentukan pilihan jawaban apa yang benar. Seperti itu ya. Lanjut kita di soal berikutnya, latihan tes SKB guru bersama klub matematika. Di soal nomor 3, untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas, B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah, C. Menggunakan media film dokumenter sejarah, D. Membawa replika peninggalan sejarah, atau E. Menonton film kolosal di bioskop. Oke, kita bahas dulu di sini. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat di sini adalah kita studi lapangan ke situs sejarah. Di sini yang terkait dengan peninggalan baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber lain yang sifatnya gambar seperti pilihan jawaban yang lain ya, film dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan untuk pembelajaran langsung. Kita lihat di soalnya lagi. Kata kunci di soal nomor 3 di sini adalah untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung. Itu. Oke? Secara langsung, pembelajaran secara langsung. Karena yang ditanyakan di soal di sini adalah pembelajaran secara langsung, berarti harus melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Pilihan jawaban yang B. Oke? Kita harus teliti dengan soal ya, yang diminta di soal ini apa. Walaupun di pilihan jawaban yang lain bisa, tapi bukan pembelajaran secara langsung di situ ya. Oke, di soal nomor 3, karena di sini untuk mengajarkan materi secara langsung mengenai peninggalan sejarah ini, maka yang harus dilakukan adalah melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 4. Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. C. Mengembangkan nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. Atau E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa. Oke, kita akan bahas di sini. Mudah ini di soal nomor 4 sebenarnya, tapi kalau kita tidak terbiasa ya menjadi sulit ya. Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai yang edukatif, tidak hanya terbatas pada kognitif saja, melainkan harus lebih mendalam, melainkan berkenaan dengan afektifnya. Melalui pembelajaran IPS, perasaan kesadaran penghayatan, nilai, kemudian kepedulian, tanggung jawab anak perlu ditingkatkan sehingga memiliki kejelian terhadap berbagai fenomena seperti ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang dari norma. Melalui IPS inilah ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Pokok bahasan IPS bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptual dan teoritis, melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis, misalnya mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Dengan demikian, pembelajaran dan pendidikan akan memberikan nilai-nilai praktis yang memberikan keterampilan kepada anak untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan nilai filosofi merupakan dasar bagi tumbuh dan berkembangnya anak untuk memahami filosofi dan kearifan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu memecahkan persoalan secara arif bijaksana. Nilai ketuhanan merupakan nilai untuk dapat menghayati sendiri-sendiri tentang nikmat yang telah kita peroleh sebagai manusia. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, baik itu tumbuhan maupun hewan ya.
Kalau kita lihat lagi di soal nomor 4 tadi, di sini adalah yang ditanyakan, kita lihat pendidikan IPS memuat banyak nilai. Adalah nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Yang ditanyakan adalah mengembangkan nilai praktis. Oke, untuk mengembangkan nilai praktis. Oke. Bagi siswa, maka sebaiknya diarahkan untuk praktis, berarti mengatasi masalah yang timbul di lingkungan masyarakat. Kalau di pilihan jawaban yang A, mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama, berarti nilai ketuhanan, seperti itu ya. Jadi kita teliti dulu yang diharapkan di soal itu apa, baru kita cari pilihan jawaban yang sesuai. Jangan terjebak dengan uraiannya di kalimat yang pertama. Kita terjebak di semuanya, ada nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Seperti itu, jelas ini. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 5. Di soal nomor 5, seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, atau E. Berbasis proyek. Oke, guru menyajikan memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasar pokok-pokok materinya saja. Kemudian guru tersebut membentuk kelompok. Setelah tugas selesai, anak melaporkan hasil diskusi kelompoknya tersebut, kemudian melakukan presentasi. Setelah presentasi, diberikan hadiah sebagai reward atas keberhasilannya. Berarti guru menerapkan model pembelajaran apa gitu ya. Oke, guru kelas SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan mengenai pokok-pokok materi saja, kemudian membentuk kelompok, ya, kemudian melaporkan hasil diskusi kelompok. Ini adalah penerapan dari model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam PPKN mengajarkan kepada siswa untuk menjadi anak yang terampil dalam kewarganegaraannya. Jadi jelas ini ya, mudah. Di soal nomor 5 di sini adalah pilihan jawaban yang D, pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Oke, seperti itu. Demikian latihan sederhana dari kami Klub Matematika ya, tentang SKB Guru. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.